Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manfa, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah SAW yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan cabang Asgaf. Mudah-mudahan dengan mengkaji sejarah-sejarah para orang-orang yang mulia, para sahabat Rasulullah SAW, kita pun dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Manfa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, sahabat yang agung yang bernama Khubayb bin Adi. Beliau adalah satu sosok sahabat yang berasal daripada kabilah Ansor, tepatnya kabilah Aus, salah satu suku yang tinggal di kota Madinah, yang dulu mereka pernah berjanji dan berbaiat kepada baginda Rasulullah SAW untuk selalu taat dan patuh kepada Rasulullah, untuk selalu mensupport dakwahnya baginda Rasulullah SAW dan melindungi baginda Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi keluarga dan anak-anak mereka. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Khubayb bin Adi, beliau adalah suatu sosok yang rajin menuntut ilmu untuk mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka sudah tentu jawabannya la yastawun. La yastawun indallah fid dunya wal akhirah. Tentu mereka tidak akan sama di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan raq'ah min alim, satu rakaat daripada orang yang berilmu maka lebih baik ketimbang 1000 rakaat dari orang yang jahil. Kemudian beliau juga adalah satu sosok yang selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memenuhi waktu-waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat dan pengabdian kepada Allah dan Rasulnya. Yaqumul lail wa yusumun nahar. Beliau menghidupkan malam-malam beliau dengan qiyamul lail, dan pada siang harinya beliau selalu berpuasa. Dan beliau juga adalah satu sosok yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang yang pemberani. Bahkan beliau mengikuti perperangan Badar bersama baginda Rasulullah SAW. Satu peperangan yang sangat penting di dalam dunia Islam, yang dikatakan oleh para ahli sejarah, kalau seandainya di dalam peperangan tersebut kaum muslimin tidak memenangkan peperangan itu, maka mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita. Di dalam peperangan ini, Khubayb bin Adi, beliau berhasil menumbangkan, mengalahkan, dan bisa membunuh seorang pentolan daripada kafir Quraisy yang bernama Harith bin Amir. Sahabat Manfa, dimanapun Anda berada, singkat cerita, pada tahun 4 Hijriah, dan sebagian daripada ahli sejarah mengatakan pada tahun 3 Hijriah, datanglah 2 utusan daripada kabilah-kabilah Arab yang menyatakan akan ketertarikan mereka tentang Islam, dan mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar dikirimkan orang-orang yang bisa mengajarkan dan mengenalkan mereka tentang Islam. Maka baginda Rasulullah SAW mengutus 10 orang sahabatnya untuk mengajarkan mereka, untuk mengenalkan mereka tentang agama Islam, termasuk di dalamnya adalah Khubayb bin Adi.
Akan tetapi ketika di tengah perjalanan mereka dikhianati, mereka diserang oleh Bani Lahyan dengan sejumlah 100 orang pemanah. Pada awalnya mereka melarikan diri dan bersembunyi. Akan tetapi pada akhirnya mereka terkepung dan akhirnya 8 dari mereka terbunuh. Sementara 2 orang sisanya ditangkap oleh Bani Lahyan. Yang pertama adalah Khubayb bin Adi dan yang kedua adalah Zaid bin Dathina. Singkat cerita, maka Khubayb bin Adi dibawa ke kota Mekah untuk dijual di sana. Maka keturunan daripada Al-Harith bin Amir mengetahui bahwasannya pembunuh ayah mereka sedang dibawa ke kota Mekah untuk dijual. Maka mereka mempercepat dan berusaha agar bagaimana mereka mendapatkan Khubayb bin Adi. Dan subhanallah, mereka bisa membeli Khubayb bin Adi, kemudian membawa Khubayb bin Adi ke dalam satu rumah untuk disiksa. Rumah satu orang perempuan yang bernama Mawiyah. Di dalam tempat tersebut dia dibelenggu, dia disiksa, dia dianiaya dan tidak diberi makanan sama sekali. Akan tetapi Mawiyah dikisahkan setelah beliau masuk dalam agama Islam, beliau menceritakan, dulu aku pernah mengintip ke dalam kamar penyiksaan Khubayb dan aku mendapati bahwasanya beliau mendapatkan makanan tidak tahu dari siapa yang mengirimnya. Bahkan aku pernah melihat bahwasanya Khubayb pernah memakan buah anggur sebesar kelapa. Yang ini kemungkinan besar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka tidak mampu untuk memaksa Khubayb bin Adi untuk keluar dalam agama Islam, akan keluar dari agama Islam, maka mereka segera membawa Khubayb bin Adi ke tempat pembantaian, ke tempat eksekusi. Kemudian setelah Khubayb dibawa ke sana, maka Khubayb bin Adi pun meminta kepada mereka agar supaya diizinkan untuk sholat 2 rakaat. Maka permintaan tersebut dikabulkan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan cepat. Kemudian setelah itu dia menoleh kepada Al-Gojo sampai berkata, kalau bukan aku takut kalian menyangka bahwasanya aku adalah seorang yang pengecut, niscaya akan aku lamakan sholatku dan akan aku tambah rakaatnya. Dan di sini para ulama mengatakan beliaulah orang yang pertama kali melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum eksekusi. Kemudian setelah itu Khubayb pun dibawa kepada tiang penyalipan. Dan di tengah perjalanan maka Khubayb bin Adi pun mengatakan, Allahumma inna qad balagna risalata rasulik faballigh ghadah ma fu'ila bina. Ya Allah, kami telah melaksanakan risalah Rasulmu dan sampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi kepada kami. Kemudian Khubayb pun mengucapkan salam terakhir kepada Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah menjawab salam Khubayb, sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW terbingung dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau membalas salam siapa? Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, itu tadi salam dari Khubayb. Beliau sedang mengalami waktu-waktu yang sangat genting dan sangat mencekam. Kemudian setelah itu dinaikkanlah Khubayb di tiang penyalipan. Kemudian setelah dia berada di atas sana, kemudian Khubayb mengucapkan sebuah doa sebelum dia dieksekusi. Allahumma ahsim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka satu demi satu
dan bunuhlah mereka, habiskan mereka sama sekali, dan jangan kau sisakan satupun dari mereka. Kemudian Abu Sufyan pada waktu itu mendatangi Hubaib bin Adi sambil memberikan kesempatan terakhir, apakah Hubaib mau meninggalkan agama Islam dan mau kembali kepada ajaran orang-orang Quraisy. Akan tetapi Hubaib pun tidak mau. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada Hubaib, "Wahai Hubaib, bagaimana pendapatmu? Seandainya posisimu kamu di sini ditukar dengan Rasulullah SAW dan kamu berada di rumahmu bersama keluargamu." Maka apa jawab Hubaib? "Demi Allah, aku tidak ridho. Aku berada di rumahku bersama keluargaku dan anakku, sementara Rasulullah di rumahnya tertusuk duri." Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Demi Allah, aku menyaksikan tidak ada orang yang mencintai seorang melebihi kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijalankan eksekusi tersebut kepada Hubaib. Kemudian beliau meninggal dunia. Kemudian setelah itu jasad beliau ditinggalkan di tiang penyalipan, dan jasad beliau tidak boleh diturunkan dan dijaga oleh 40 orang penjaga. Kemudian di Madinah, baginda Rasulullah SAW yang mengetahui kejadian tersebut mengucapkan kepada sahabatnya, "Man yunzil Hubaiban an khashabati falahul jannah." Barang siapa yang mampu menurunkan Hubaib dari tiang penyalipannya, maka dia akan mendapatkan surga. Maka ada dua sahabat Rasulullah SAW bersedia. Yang pertama Zubair bin Awam, kemudian yang kedua adalah Miqdad. Kemudian mereka berdua berjalan menuju kota Mekah untuk menurunkan Hubaib dari tiang penyalipannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka mendapati para penjaga sedang tertidur. Kemudian mereka berdua menurunkan jasad Hubaib dari tiang penyalipannya. Ketika mereka berdua menurunkan jasad Hubaib, ternyata dalam satu riwayat terjatuhlah jasad Hubaib ke tanah. Kemudian tanah pun langsung menelan jasad Hubaib. Dalam riwayat yang lain, mereka berhasil membawa jasad Hubaib. Kemudian tiba-tiba terbangun 7 orang daripada penjaga. Kemudian mengejar mereka sehingga terjatuhlah jasad Hubaib ke tanah. Kemudian langsung tanah menelan jasad Hubaib. Tidak ada yang tahu sampai sekarang di mana jasad Hubaib dikebumikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasulullah ridho kepadanya, dan dia mendapatkan gelar Baliul Ard, orang yang ditelan oleh bumi. Masyarakat hadirin, sahabat Manfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hubaib. Beliau telah berkorban banyak untuk Islam, berkorban banyak untuk kaum muslimin, berkorban banyak untuk Rasulullah SAW. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka berkorban, berjuang bersama Rasulullah SAW dan berusaha untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Dan begitu pula dengan as-salafun as-salihun, orang-orang soleh dari zaman dulu sampai sekarang. Pertanyaannya kita, apakah yang kita korbankan untuk membantu Islam dan untuk membantu kaum muslimin dan untuk membahagiakan hati baginda Rasulullah SAW? Mudah-mudahan dengan mendengar sejarah singkat tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dimasukkan kecintaan kita kepada mereka, karena cintaan kepada mereka didasari oleh kecintaan kuat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang mereka kerjakan, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Hadanillah ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.